Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menganjurkan, akan tetapi beliau memberikan contoh, sebuah contoh yang sangat autentik. Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin sedunia, bukan hanya seorang raja yang hanya memimpin rakyatnya, atau seorang presiden yang memimpin di suatu negara atau hanya satu negara, tapi Rasulullah memimpin kaum muslimin sedunia. Dimanapun beliau berada, beliau tidak memerlukan penjaga, tidak punya satpam, tidak punya security, tidak punya bodyguard. Maka dimanapun beliau berada sering sendirian. Suatu ketika beliau sempat berbaring santai di bawah pohon kurma. Beliau berbaring terlentang, pedang beliau gantungkan di pohon kurma. Ternyata seorang kelompok orang kafir dari Mekah mengintainya dan melihat Rasulullah SAW sedang sendirian. Para sahabat jaraknya jauh-jauh semua, dalam artian tidak ada yang mendampingi beliau, tidak ada yang menjadi bodyguard beliau. Maka sekelompok orang kafir yang kaya raya menawarkan suatu sayembara. Siapa di antara kalian yang mampu membunuh Muhammad? Mumpung Muhammad jaraknya jauh dari para sahabatnya, ini kesempatan emas, peluang emas. Siapa yang membunuhnya jauh lebih mudah daripada di peperangan. Kalau di peperangan semangat beliau membara, tidak ada yang mampu mendekatinya. Siapapun yang mendekatinya maka nyawalah taruhannya. Tidak ada yang mampu, mumpung dia santai. Akhirnya ada salah satu seorang pembunuh yang bernama Du'sur. Dia mengambil job yang ditawarkan oleh para kufar Quraisy, ya. Job imbalannya yang sangat besar karena membunuh seorang nabi yang menurut orang kafir Quraisy pembawa agama baru, ya. Luar biasa. Si Du'sur dengan semangat karena imbalan yang begitu besar sudah terngiang-ngiang di pikirannya, ya. Dengan pelan-pelan menghampiri Nabi Muhammad SAW yang sedang berbaring. Tiba-tiba dia langsung menghunuskan pedangnya. Pelan-pelan ditempelkan di samping leher Rasulullah. Otomatis Rasulullah sempat terkejut, ya, karena ada besi terasa dingin yang nempel di leher beliau. Dan ternyata tidak sekedar besi, tapi besi yang tajam, yaitu pedang yang sudah diasah sangat tajam, siap untuk membunuh lawan. Maka Rasulullah pun terbangun pelan-pelan. Maka si Du'sur sudah merasa bahwa imbalannya sudah di depan mata. Karena kalau Nabi Muhammad berhasil dibunuhnya, imbalan dia dapatkan. Sebelum Du'sur membunuh Rasulullah, sempat melontarkan pertanyaan terlebih dahulu kepada Rasulullah. Ya Muhammad, man yamna'uka minni? Wahai Muhammad, siapa yang mampu mencegahku untuk membunuhmu? Di sini Rasulullah sangat pemberani, keyakinannya sangat mantap, tidak ada rasa gentar sama sekali. Beliau menjawab dengan jawaban penuh kemantapan. Allah. Maksud dari jawaban Rasulullah adalah Allah lah yang akan mencegahmu untuk membunuhku. Ternyata jawaban dari Rasulullah yang keluar dari mulut beliau yang mulia, kalimat Allah, tidak hanya menggetarkan hatinya Du'sur, hatinya bergetar,
reaksinya ke seluruh tubuh, badannya bergetar, bahkan tangannya yang memegang pegang ikut gemetar. Akhirnya pedang terjatuh dengan sendirinya. Ketika pedang terjatuh, maka Rasulullah mengambil alih pedang tersebut. Pedang diambil oleh Rasulullah, posisi berbalik, ditodongkan ke Duksur. Akhirnya Duksur pun berlutut, berdiri dengan lututnya. Ganti Rasulullah yang bertanya kepada Duksur, ya Duksur, man yamna'uka minni. Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada si Duksur, pemilik pertanyaan pertama. Wahai Duksur, sekarang siapa yang mampu mencegahmu? Siapa yang mampu mencegahku untuk membunuhmu? Di sini Duksur bukan orang yang beriman. Dia pun kebingungan mau menjawab dengan jawaban apa, karena pedang sudah berada di lehernya. Apalagi baru saja dia mau membunuh Rasulullah. Perasaannya sekarang giliran Nabi Muhammad membunuhnya. Maka dia sudah dengan penuh pasrah, tapi masih berusaha dengan menjawab. Yang mampu mencegah perbuatanmu untuk membunuhku adalah sifat pemaafmu. Maka Rasulullah pun tersenyum, ya, sodakta, benar apa yang kau katakan. Maksudnya apa? Ternyata Rasulullah memaafkannya. Ketika posisi Duksur berlutut di hadapan Rasulullah, pedang sudah ditempelkan di lehernya. Ternyata para sahabat dari kejauhan melihat di hadapan Rasulullah ada seorang pembunuh. Maka mereka pun saling memanggil antar satu sama yang lain, ya ma'syar muhajirin wal ansar, Rasulullah fi khatar. Wahai kaum muhajirin dan kaum ansar, Rasulullah berada dalam suasana bahaya, pembunuh bayaran berada di hadapannya. Maka para sahabat pun segera bergegas, semuanya pun langsung mengelilingi Rasulullah menjadi pagar betis. Jadi kalau seumpamanya Duksur ini melarikan diri, tidak akan bakal bisa lolos, karena pagar betisnya para sahabat sangat ketat. Ya. Jadi di sini Duksur rasa ketakutannya makin mendalam. Dia sangat pasrah. Pedang sudah dihunuskan oleh Rasulullah. Mau berusaha kabur, sudah dikelilingi sahabat. Tidak akan selamat aku ini. Ternyata Rasulullah memaafkannya. Wahai sahabatku, jangan khawatirkan aku aman-aman saja, ya. Memang pembunuh bayaran ada di hadapanku, tapi dia sudah terkalahkan olehku. Oleh karena itu, tolong beri jalan. Biarkan Duksur pulang ke negerinya. Tolong jangan diganggu, jangan dikejar. Biar dia pulang ke keluarganya, ke negerinya dengan selamat. Luar biasa. Yang tadinya mau membunuh Rasulullah, ternyata dengan mudah Rasulullah memaafkannya. Orang yang sudah membahayakan nyawanya dimaafkan begitu saja, ya. Akhirnya pulang dengan selamat, ya, ke negerinya, ke Mekah. Dan sebagai riwayat tidak lama lagi Duksur terpesona dengan sifat pemaafnya Rasulullah. Dan dalam salah satu riwayat Duksur memeluk agama Islam dengan penuh kesadaran. Salah satu sebabnya adalah terpesona dengan sifat pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kejadian yang semisal ini sering kali terjadi, beberapa kali.